Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat biografi dari salah satu ilmuwan yang bernama Thales. Dimulai dari latar belakang beliau, Thales adalah seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Sebelum Thales, pemikiran Yunani dikuasai cara berpikir mitologis dalam menjelaskan segala sesuatu. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama dan disebut sebagai bapak filsafat. Nah, selanjutnya adalah tempat dan tanggal lahir beliau. Thales lahir di Miletos 626 sebelum Masehi dan wafat di Miletos 548 sebelum Masehi. Thales lahir di kota Miletos yang merupakan tanah perantauan orang Yunani di Asia Kecil. Situasi Miletos yang makmur memungkinkan orang-orang di sana untuk mengisi waktu dengan berdiskusi dan berpikir tentang segala sesuatu. Hal itu merupakan awal dari kegiatan berfilsafat. Thales juga dikenal sebagai ahli matematika dan astronomi yang juga aktif dalam bidang politik serta geometri. Thales mengembangkan ilmu matematika dan astronomi dengan menjelaskan pendapatnya bahwa bulan bisa bersinar karena pantulan cahaya matahari. Thales adalah seorang saudagar yang sering berlayar ke Mesir. Di Mesir, Thales mempelajari ilmu ukur dan membawanya ke Yunani. Ia dikatakan dapat mengukur piramida dari bayangannya saja. Selain itu, ia juga dapat mengukur jauhnya kapal di laut dari pantai. Kemudian, Thales menjadi terkenal setelah berhasil memprediksi terjadinya gerhana matahari pada tanggal 28 Mei 585 sebelum Masehi. Beberapa pemikiran Thales. Yang pertama, air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Air menjadi pangkal, pokok, dan dasar dari segala-galanya yang ada di alam semesta. Argumentasi Thales terhadap pandangan tersebut adalah bagaimana bahan makanan semua makhluk hidup mengandung air, dan bagaimana semua makhluk hidup juga memerlukan air untuk hidup. Pemikiran yang kedua yaitu pandangan tentang jiwa. Thales berpendapat bahwa segala sesuatu di jagat raya memiliki jiwa. Jiwa tidak hanya terdapat di dalam benda hidup, tetapi juga benda mati. Teori tentang materi yang berjiwa ini disebut hylezoisme. Pemikiran yang ketiga yaitu teorema Thales. Teorema Thales berisi yang pertama, sebuah lingkaran terbagi dua sama besar oleh diameternya. Yang kedua, sudut bagian dasar dari sebuah segitiga sama kaki adalah sama besar. Yang ketiga, jika ada dua garis lurus bersilangan, maka besar kedua sudut yang saling berlawanan akan sama. 4. Sudut yang terdapat di dalam setengah lingkaran adalah sudut siku-siku. 5. Sebuah segitiga terbentuk bila bagian dasarnya serta sudut-sudut yang bersinggungan dengan bagian dasar tersebut telah ditentukan. Yang terakhir adalah penemuan-penemuan atau karya dari Thales. Thales tidak meninggalkan bukti-bukti tertulis mengenai pemikiran filsafatnya. Pemikiran Thales terutama didapatkan melalui tulisan Aristoteles tentang dirinya. Aristoteles mengatakan bahwa Thales adalah orang yang pertama kali memikirkan tentang asal mula terjadinya alam semesta. Karena itulah, Thales juga dianggap sebagai perintis filsafat alam. Penemuan Thales yang lainnya yaitu, Thales juga merupakan salah satu seorang ilmuwan penemu listrik statis. Kala itu, Thales menemukan sebuah batu alam yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi yang sekarang dikenal sebagai magnet. Itulah penjelasan singkat mengenai biografi ilmuwan yang bernama Thales. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua. Sekian, terima kasih.